Oke, untuk soal selanjutnya masih sama ya, ini menanyakan valid atau tidak. Oke, kita lanjut lagi, langsung melihat proposisinya ya. P itu mahasiswa lulus, maka ia mengerjakan semua ujian. P berarti ini mahasiswa mengerjakan semua ujian. Terus ada R yang mendapat pengecualian. Mahasiswa dapat pengecualian. Terus mahasiswa ini lulus dan tidak mendapatkan pengecualian. Oke, gak ada proposisi baru ya, makanya mengerjakan semua ujian. Oke, berarti proposisinya ada 3 ya. Sekarang ayo kita modelkan. Jika mahasiswa lulus, jika P, maka ia mengerjakan semua ujian. Ya, mahasiswa mengerjakan semua ujian atau mendapat pengecualian. Kan pengecualian. Kayak gini ya, duluan dalam kurungin si Q atau R ini. Jika P, maka Q atau R. Terus mahasiswa ini lulus dan tidak mendapatkan pengecualian. Ternyata mahasiswa lulus dan tidak mendapatkan pengecualian. Terus kesimpulannya adalah maka ia mengerjakan semua ujian. Oke, sekarang kita lihat ya. Kembali lagi seperti biasa, si premis 1 dan 2 ini harus bernilai true. Nah, apakah konsekuensi dari nilai true mereka ini, si nilai Q itu harus bernilai true juga, maka dia akan bernilai true juga. Gitu, karena itu satu-satunya indikator bahwa dia akan valid ya nilainya. Seperti itu. Oke, kita langsung mulai dari premis 2 dulu ya. Karena di premis 2 ini, itu kan P dan negasi R. Itu bernilai true. Nah, ingat ya, dalam hubungan dan atau konjungsi, mereka itu hanya bisa bernilai true kalau P itu sama dengan true dan satunya lagi si negasi R itu sama dengan true. Karena kalau kombinasi lain, misalkan P itu true atau negasi R itu false atau sebaliknya, di atas false di bawahnya true atau keduanya false, itu semua menghasilkan nilai yang false. Satu-satunya cara agar mereka itu bernilai true ya, masing-masing dari mereka itu harus bernilai true kayak gitu. Oke, nah selanjutnya kita lihat di premis 1 ini. Di premis 1 kan katanya jika P maka Q atau R. Kita kan udah tahu ya P itu true, sementara negasi R itu true. Negasi R true berarti ini bisa ditulis berarti R sama dengan false. Karena ya nggak perlu dijelasin lagi ya sebenarnya, karena ya kalau R-nya false, negasi R ya kebalikan dari false ya true, itu tinggal dibalik ya gitu. Oke, berarti kita bisa lihat ya, ini kan pokoknya apapun yang terjadi, si premis ini, hubungan P jika Q atau R ini harus bernilai true kan ya. Nah, kita lihat. Kalau P itu true. P itu true, jika P true, maka ini juga harus true. Nah, ini itu harus true kan ya. Q atau R itu harus bernilai true. Sementara
ternyata R itu tadi nilainya false. Nah, gimana biar si key atau R itu tetap bernilai true saat R-nya false? Ya, gampang ya, si key ini tinggal dia dibuat jadi true aja. Berarti supaya premis pertama ini terpenuhi nilai true-nya, ya si Q ini harus true. Terus R kan udah false ya. Kita udah tahu dari premis P-nya juga itu udah tahu ya dia itu true ya. Berarti saat udah diketahui P itu true dan R-nya itu false, ya mau gak mau si key ini itu harus bernilai true. Berarti kalau ditarik kesimpulan key itu true, ya benar ya, benar atau valid bahwa dia itu bernilai true karena supaya premis 1 dan premis 2 ini bernilai true, dia harus si key ini harus bernilai true. Dia gak punya pilihan lain ya, dia gak punya pilihan lain misalkan menjadi false, karena kalau dia itu false ya si premis 1 dan premis 2 ini akan bernilai